Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin setiap hari Ahad malam Senin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kepada kita rahmat, inayah serta taufiknya sehingga kita terus bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan memperbanyak selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat Nabi-Nya dengan izinnya. Yang saya hormati PDN Aceh Tamiang, kemudian Ketua Ranting Bukit Tempuru, Ketua PKI Masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kita lanjut kajian tafsir kita sampai kepada surat Muhammad ayat yang ke-15. Kemarin ayat yang ke-14 ya. Maka minggu ini insyaallah taala kita masuk kepada ayat yang ke-15 surah Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati u'iddal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asidin wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khumrin ladatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffah wa lahum fiha min kulli samarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahu. Silakan. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari kamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari roh mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Ya. Jadi jamaah, ayat ini memberikan keterangan kepada kita, penjelasan yang amat jelas tentang sungai-sungai di surga. Jadi di ayat ini disebutkan sungai-sungai di surga itu ada 4 jenis. Ya. Jenis yang pertama adalah anharu min ma'in ghairi asin. Salah satu sungai di surga itu ada airnya
ghairu asin. Maksudnya air ghairu asin itu ghairu mutaghayyir ta'am, tidak pernah akan berubah rasanya. Yang beda dengan bahasa kita ya, asin. Di Al-Quran asin itu maknanya yani lam mutaghayyir ta'am, tidak berubah yani rasanya, tidak berubah rasanya. Jadi ini salah satu hal yang luar biasa. Tidak seperti sungai-sungai di dunia ini. Sungai di dunia ini rasanya berbeda-beda. Tapi sungai di surga itu ghairu asin, tidak akan pernah berubah rasanya. Ya, walaupun yani begitu lama waktunya, begitu lama zamannya, maka sungai di surga itu yani ghairu asin, tidak akan pernah yani mutaghayyir ta'am, tidak akan pernah berubah warnanya, rasanya. Kemudian juga yang kedua, ya, sungai yang kedua wa anharu, ya, min labani lam yataghayyar ta'am. Yani ada sungai yang di dalamnya, yani sungai itu airnya adalah yani minal laban, airnya susu. Masyaallah. Ini yang kedua. Satu, airnya yani tidak akan berubah rasanya, ghairu asin, tidak berubah rasanya walaupun begitu panjang waktunya. Kemudian yang kedua, sungai di surga yani isinya adalah susu, min labanin lam yataghayyar ta'am, tidak juga akan berubah susunya tadi. Yang rasa susu tadi tidak akan berubah. Yang kedua. Dan sungai di surga yang ketiga wa anharu min khamrin ladatin, yani ada sungai yang isinya adalah khamr. Lihat, sungai isinya khamr, khamr yang ladzina, khamr yang sangat enak sekali, ladzina. Oleh karenanya bahwa sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamr, menyebutkan sungai, menyebutkan laban, susu, menyebutkan apalagi yani ghairu asin, ya, kita paham sungai, paham sungai, sama bahasanya, tapi belum tentu sama yani bentuknya dan rasanya. Begitu juga khamr, ya, kita tahu khamr di dunia namanya sama, ada juga khamr di akhirat namanya sama, tapi belum tentu rasa dan aromanya dan bentuknya sama. Oleh karenanya sama nama tapi belum tentu sama sifat dan hakikat, ya. Akan tetapi kita beriman kepada Al-Quran, amanah bih, kita beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, amanah bih, kita beriman bahwa apa sekali, ya, Allah katakan khamr, kita yakini khamr, tapi bagaimana bentuk khamr tadi, ya, tentunya berbeda dengan khamr yang berada di dunia. Hadidah lisyaribin, untuk mereka minum, jadi sangat lezat khamr. Maka orang yang minum khamr di dunia, dia tidak akan mendapatkan lagi khamr di akhirat, ya kan? Padahal khamr di akhirat jauh lebih baik daripada khamr yang berada di dalam, ya, dunia ini. Maka ikhwan fiddin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, khamr yang sungai yang ketiga disebutkan, ya, di dalam ayat ini, wa anhar min asalin musaffa, yaitu anhar asalin musaffa, yaitu sungai yang di dalamnya ada madu, ya, yang memang saripati madu, saripati daripada segala bentuk tumbuh-tumbuhan, ya, saripatinya luar biasa, saripati yang isinya yakni madu dari saripati segala bentuk tanam-tanaman, ya. Maka Allah katakan fiha min kulli thamarah, maka lebah itu, madu itu dari saripati segala bentuk
yakni tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya ada madu hutan, tapi satu jenis saja ya. Ada madu kelengkeng, madu ini satu jenis saja. Tapi madu di surga nanti segala jenis tumbuh-tumbuhan ya keluar dari dihasilkan padanya madu dan luar biasa. Tak tahu kita rasanya apa. Fi kulli thamarat, segala bentuk buah-buahan daripada madu tadi. Wa magfiratun min rabbihim kama huwa khalidun finnar wa suqu ma'a hamiman faqata'a amhum. Dan mereka di balik itu orang-orang yang dimasukkan oleh Allah, orang-orang muttaqin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, mendapatkan sungai-sungai di dalam surga tadi. Bersamaan itu mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun min rabbihim. Mereka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang masuk ke dalam surga itu mereka adalah orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maghfiratun. Bersamaan mereka menikmati yakni apa yang mereka dapatkan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka. Maghfiratun min rabbihim. Maka tidak ada yang paling istimewa yang kita harapkan kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita di dunia ini sehingga di akhirat mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar, sebagaimana orang-orang yang dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Jadi orang-orang yang dikekalkan oleh Allah dalam neraka ya, itu minumannya berbeda dengan ahlul jannah. Allah ingin jelaskan kepada kita di ayat ini, di surah Muhammad ayat 15 ini, Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan perbedaan antara minuman ahlul jannah dan minuman ahlun nar. Minuman ahlul jannah sudah jelas, laban, kemudian yakni sungai yang luar biasa rasanya, sungai yang penuh dengan khamar, sungai yang penuh dengan madu. Sedangkan ahlun nar, penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kekalkan mereka di dalamnya, wasuqum ma'a hamima. Mereka minum air yang bernanah. Faqata'a am'a'ahu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka minum air tadi yang bernanah tadi, ya, air yang begitu panas, bernanah sadidah, hararah sadidah, panasnya luar biasa. Begitu minum jebol, usus mereka putus. Nauzubillah. Ini adalah minuman ahli neraka. Nauzubillah. Maka kita berlindung dari yang demikian ini. Nauzubillah. Kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala hanifan ulaika alladzina taba'a Allah ala qulubihim wa taba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itu yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Wa minhum man yastami'u wa minhum man yastami'u ilaih. Dan di antara mereka ada yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah jelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang beriman, balasan kepada orang-orang beriman, balasan kepada orang-orang kafir, minuman ahlu jannah, minuman ahlu nar, sudah disebutkan oleh yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan keadaannya orang-orang munafik. Wa minhum may yastami' ilaih. Maka di antara mereka ada yang mendengar Al-Qur'an ilaih. Mendengar Al-Qur'an dari siapa ini? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yakni di Madinah, mereka mencari keselamatan
perlindungan dari kaum muslimin. Mereka menampakkan keislaman kemudian menyembunyikan kekafiran. Mereka mendengar Al-Quran tadi, mendengar dari Rasulullah SAW ketika taklim, ketika khutbah Jumat. Karena ayat ini, beberapa ayat ke belakang, ayat yang 16, kemudian ayat 17, kemudian dua ayat ini turun di Madinah. Ya, kapan ayat ini turun? Ahli tafsir